Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit terkait dengan ketentuan penetapan kelulusan bagi peserta seleksi P3K tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang penasaran kira-kira seperti apa ketentuannya, maka silakan simak penjelasan saya dalam video ini. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa apa yang saya jelaskan dalam video ini mengacu pada Permen RB nomor 14 tahun 2023. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berkeinginan untuk membaca lebih detail terkait dengan Permen RB nomor 14 tahun 2023 ini, maka teman-teman bisa langsung download filenya di internet. Nah, di sini terkait dengan ketentuan kelulusan itu dibahas di pasal 33 ya. Kita bisa lihat, kita coba lihat satu-satu. Kita mulai dengan nomor 1 ya. Di sini kita akan baca sama-sama bahwasanya pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Itu yang pertama. Jadi kalau ada teman-teman yang nilainya kemarin sudah tidak memenuhi ambang batas, ya apa boleh buat, berarti sudah tidak ada lagi harapan. Kecuali mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah, entah itu kebijakan seperti apa, saya juga tidak tahu, tapi kalau berdasarkan aturan ini, berdasarkan aturan yang dijelaskan di pasal 33 ini, ya bagi yang dinyatakan, pelamar yang dinyatakan lulus itu kalau dia memenuhi nilai ambang batas atau peringkat terbaik. Kemudian kita coba lihat poin kedua. Nah, nilai ambang batas dan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada satu ditetapkan oleh Menteri. Artinya, kalau teman-teman menyimak penjelasan saya di video saya yang sebelumnya, di situ memang ada acuan ya terkait dengan nilai ambang batas itu berapa. Misalnya untuk kompetensi teknis, perangkat komputer itu misalnya berapa nilai ambang batasnya, untuk manajerial berapa, sosiokultural itu berapa. Jadi kalau memang ada salah satu dari kompetensi yang saya sebutkan tadi tidak memenuhi nilai ambang batas, maka itu otomatis dinyatakan tidak bisa lulus. Nah, kemudian poin ketiga, pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, itu dan ini tentu saja bagi teman-teman yang mungkin kalau misalnya nilainya agak rendah, tapi kalau misalnya memiliki sertifikat kompetensi ya bisa saja berpeluang untuk bisa masuk dalam proses perankingan untuk penentuan kelulusan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi poin nomor 4. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ini dia ya. Nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial, kemudian yang selanjutnya itu nilai ambang batas wawancara, manajerial dan kultural, antara itu nilai ambang batas wawancara. Nah, selanjutnya jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Nah, saya kira ini tidak ada masalah. Kemudian kita lihat lagi poin nomor 6. Nilai ambang batas kompetensi teknis diberlakukan pada kumulatif nilai seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kemudian nilai seleksi kompetensi teknis tambahan dan nilai tambah. Nah, ini untuk seleksi kompetensi tambahan ya meskipun tidak semua instansi, tapi bagi yang mendapatkan seleksi kompetensi teknis tambahan itu akan dinilai, akan dihitung dan itu akan menjadi penentu kelulusan nantinya. Nah, selanjutnya pasal 34. Nah, pasal 34 ini kita mulai lihat dari poin nomor 1 ya, dari pasal 34 nomor 1. Nah, pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas. Jadi, kalau teman-teman sudah selesai mengikuti kompetensi teknis tambahan, ya itu hasil nanti akan disampaikan kepada Ketua Panselnas. Dan itu akan diakumulasikan, kemudian dihitung, dan dari hasil hitungan itu akan menjadi acuan untuk melakukan perankingan siapa saja yang bisa memenuhi siapa saja yang memiliki nilai tertinggi, maka itulah yang akan dinyatakan lolos. Nah, kemudian yang kedua, pasal 34 ayat 2, pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas. Sekiranya ini jelas. Nah, yang paling penting itu pasal 34 ayat 3. Nah, ini dia yang
kadang-kadang menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan. Ini nilaiku saya sama di sini saya sama nilaiku. Wah, itu akan kita bahas di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata sudah dijelaskan di pasal 34 ini. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada ini. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ketentuannya. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Jadi kalau misalnya nilai akumulasi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu sama, maka akan dilihat siapa yang paling tinggi nilai kompetensi teknisnya. Ya, itu penentunya. Nah, misalnya ada 3 orang ya. Misalnya orang pertama, kedua, ketiga. Misalnya nilainya total nilainya itu misalnya sama semua ya. Misalnya total nilai misalnya 400 semua ya. 400. Nah, untuk menentukan siapa yang berhak untuk lolos, maka yang dilihat itu adalah nilai kompetensi teknisnya. Kalau misalnya di sini kompetensi teknisnya dia 250, di sini 260, di sini 270 misalnya, maka yang lolos itu yang 270. Yang kompetensi teknisnya 270, yang 250 dan 260 ini tidak lolos. Nah, ini penjelasan pasal 34 ayat 3 poin A. Kemudian kita akan lihat lagi. Ya, kita akan lihat lagi bagaimana kemudian kalau misalnya nilai kompetensi teknisnya itu ternyata sama juga, ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata nilai kompetensi teknisnya itu sama juga. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya serta nomor 1, misalnya kita coba simulasikan 2, 3 ya. Kita coba simulasikan ya. Misalnya ada peserta di sini 1, 2, 3. Nah, total nilainya misalnya 400 semua. 400. Nilai teknisnya, kompetensi teknisnya sama-sama 200. Ya, ini kan otomatis sama ya. Maka penentuan kelulusan akhir itu kan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. Jadi akan dilihat siapa yang paling tinggi nilai kompetensi manajerialnya dan kompetensi sosiokulturalnya. Jadi kalau misalnya kompetensi manajerialnya ini si nomor 1, misalnya dia 150, dan nomor 2 dia 145, 140, maka yang lolos itu yang nomor 1 ini. Ya. Nomor 1. Misalnya dia punya kompetensi struktural misalnya 155. Ini dia 147, 150, maka yang lolos itu nomor 1. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin C, kita akan lihat lagi. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, maka penentuan kelulusan akhir berdasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Nah, kalau misalnya ini nilainya sama lagi, ya, kalau misalnya ini nilainya sama lagi, ini nilainya sama, ini sama semua nilainya, dan nilainya sama, taruhlah nilainya misalnya sama-sama 150 semua. 150, 150, 150, 150. Maka yang dilihat terakhir itu adalah wawancaranya. Kalau nilai wawancara misalnya 80, 75, 60, maka yang akan lolos itu adalah yang nomor 1 lagi. Seperti itu penentuannya teman-teman. Jadi ini memang ketat sekali ya. Ketat sekali penentuan kelulusan ini. Kemudian poin yang keempat ya, pasal 34 ayat 3 poin 4 itu. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar tertinggi. Jadi, bersyukurlah mereka yang usianya sudah senior. Artinya, dalam proses seleksi P3K tahun ini memang yang paling senior itu masih mendapatkan prioritas. Meskipun untuk proses mendapatkan satu kursi di instansi yang dilamar itu masih melalui proses seleksi, tapi dari sisi usia, ketika misalnya dari 3 peserta ini ada yang sama semua nilainya, maka yang akan dilihat itu adalah siapa yang paling usianya paling tinggi. Misalnya mungkin ada 50, 45, 49, maka yang lolos itu adalah yang usia 50. Kalau semua komponen nilainya sama, mulai dari kompetensi teknis,
manajerial, sosiokultural, wawancara itu sama semua nilainya, maka yang akan dilihat adalah usianya. Semakin tinggi usianya, semakin besar peluang lolosnya, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita coba lihat lagi pasal 34 ayat 4, ya. Pasal 34 ayat 4. Dalam hal instansi daerah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini, ya. Ini peluang lagi nih. Dalam hal instansi daerah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik. Ya, jadi dia bisa mengisi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang gugur di, misalnya dia melamar di posisi misalnya peranata komputer di instansi A, ternyata di situ nilainya tidak sampai. Ya, maksudnya nilainya dikalahkan oleh peserta lain yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dia. Maka dia akan berpeluang untuk bisa dimasukkan di instansi daerah. Saya kira seperti itu. Di instansi lain. Tentunya yang sama kualifikasinya. Nah, kemudian di sini poin nomor 5, ayat 5. Dalam hal instansi pusat masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi pusat yang melakukan pengelompokan. Ini lain lagi aturannya, ya. Kemudian ayat 6, pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berasal dari pelamar pada kebutuhan kelompok jabatan yang sama. Saya katakan tadi, berasal dari kebutuhan jabatan kelompok yang sama. Jadi kalau misalnya sama, misalnya peranata komputer sama-sama, tapi dia tidak lolos di instansi A, kemudian ternyata di instansi B ada posisi peranata komputer yang tidak terisi di situ, maka dia bisa dimasukkan ke sana. Nah, selanjutnya yang ayat 7, pengolahan hasil nilai akhir pada seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 31 ayat 1 menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada ketua panselnya sebagai dasar penetapan kelulusan air oleh instansi pemerintah. Ya. Jadi kira itu saja yang penting terkait dengan penentuan kelulusan ini. Maka dari itu, ya kalau misalnya ada nanti teman-teman yang merasa dirugikan dengan aturan ini, ya tentu saja bisa melakukan pengaduan, ya, kalau misalnya keberatan. Tapi kalau misalnya teman-teman memang secara aturan memang tidak bisa dinyatakan lolos, ya apa boleh buat, maka satu-satunya jalan adalah kita tetap bersabar, ya. Memang ketat sekali ini. Dan lagi-lagi kalau berdasarkan aturan ini yang senior itu masih diuntungkan meskipun lewat jalur seleksi. Harapan kita sebetulnya yang sudah senior-senior ini tidak perlu lagi diseleksi. Langsung saja diloloskan, langsung saja di SK-kan, ya, karena mereka, ya hitung-hitungannya mereka sudah terlalu lama mengabdi dan saya rasa mereka sudah pantas untuk mendapatkan satu kursi sebagai pegawai P3K. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.